Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya Bapak Andi Darmadi, guru Bahasa Indonesia SMA Islam Adi Medan. Nah anak-anak, kita kali ini akan belajar Bahasa Indonesia yang tentu saja sangat mudah. Kenapa? Karena Bahasa Indonesia itu adalah bahasa negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibukakan pintu hati dan pikirannya sehingga mudah menerima setiap pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya ya. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, kembali lagi kita belajar pelajaran Bahasa Indonesia masih bersama saya Bapak Andi Darmadi, guru Bahasa Indonesia SMA Islam An-Nizam Medan. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah membahas tentang teks ceramah bagian yang pertama. Kita akan melanjutkan teks ceramah ini pada bagian yang kedua, yaitu di buku paket bisa Ananda buka pada halaman 92, yaitu menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam teks ceramah. Dan setelah mempelajari ini, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, anak-anak diharapkan mampu mengidentifikasi isi dan struktur dalam teks ceramah. Yang kedua, diharapkan anak-anak mampu mengidentifikasi kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Jadi kita langsung saja ya kepada isi ya, isi dari ceramah ya. Apabila kita akan berceramah ataupun membuat teks ceramah, maka kita tentu saja punya yang namanya kerangka berpikir atau biasanya juga dikenal dengan pola pengembangan. Nah, kita mulai dari sini dulu ya anak-anak. Nah, pola pengembangan atau pola berpikir manusia itu biasanya kalau dia berpikir secara sistematis, maka dia akan mengikuti alur berpikir yang pertama induktif, yang kedua deduktif, ataupun yang ketiga bagian C-nya induktif dan deduktif. Jadi ada kalanya manusia itu ataupun seseorang itu ingin menyampaikan idenya dimulai dari hal yang spesifik dulu atau yang tidak penting dulu menuju kepada hal yang penting. Itu cara berpikir yang pertama. Itu cara berpikir induktif. Berarti dia begitu cara berpikirnya ya nak ya. Dia kepada hal yang khusus ya, khusus ya, khusus. Nah, kemudian dari yang khusus-khusus ini akan menuju kepada hal yang umum. Nah, ini disebut pola berpikir induktif. Begitu juga ketika kita ingin berpidato, berceramah. Kita sampaikan dulu hal yang khusus-khusus untuk kemudian bagian pentingnya kita simpan di bagian akhir. Maka ini disebut pola pengembangan atau pola berpikir yang induktif. Baik. Nah, pola berpikir manusia yang berikutnya menggunakan pola pengembangan deduktif. Ini adalah pola yang kebalikan dari induktif. Induktif memaparkan ide pokok ya pada awal paragraf atau pada bagian awal, ide pentingnya. Ide pokok itu ide pentingnya. Berarti kita balik saja ya nak ya. Berarti dibalik saja. Kalau di sini ini dimulai dari yang umum dulu atau yang penting dulu ya, menuju kepada yang khusus, yang khusus. Nah, pola ini disebut dengan deduktif ya, pola deduktif. Baik, itu pola yang kedua. Pola yang ketiga atau yang bagian C yaitu menggunakan kedua-duanya, yaitu induktif dan deduktif, atau disebut juga dengan pola
campuran. Ya, sama juga ketika kita ingin membuat paragraf ya. Jadi pola berpikir ataupun ketika kita mengungkapkan isi sebuah ceramah ataupun pidato, bisa juga ini polanya campuran. Jadi yang penting ataupun ide pokoknya kita letakkan di awal, kemudian kita ulang lagi di bagian akhirnya. Iya, mudah sekali ya nak ya. Baik, itu kalau kita lihat dari segi isinya. Nah, kemudian untuk struktur teks ceramah bisa juga Anda perhatikan atau Anda lihat di halaman 92. Itu strukturnya secara garis besar dibagi ke dalam 3 ya. Struktur ini secara garis besar dibagi 3, yaitu yang pertama disebut pendahuluan ya, pendahuluan atau disebut juga dengan tesis ya. Struktur yang pertama itu disebut juga dengan tesis. Nah, dari tesis ini akan menuju kepada isi ya, isi ataupun argumen atau rangkaian argumen ya, rangkaian argumen. Baik, baru dari sini akan menuju kepada penegasan kembali atau bagian penutup. Nah, 3 ini secara garis besar dari struktur teks ceramah. Nah, ketika didetailkan lagi, maka akan terjadi seperti ini. Ketika akan Ananda semuanya akan menyusun sebuah teks ceramah yang kemudian akan dipraktekkan dalam bentuk ceramah. Maka akan dimulai dengan kalimat sapaan. Nah, kalimat sapaan ini dalam struktur itu disebut ini masih pada bagian pendahuluan. Ya, jadi sapaan ini masih ke dalam tesis. Nah, sapaan itu misalnya menggunakan kata para hadirin yang saya muliakan, yang saya hormati, ataupun Bapak Ibu yang kami hormati dan seterusnya, atau teman-teman semuanya seperjuangan yang saya sayangi. Nah, itu disebut dengan kalimat sapaan. Kemudian menggunakan salam pembuka, ini juga masih bagian tesis ya. Salam pembuka bisa juga menggunakan selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, ataupun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu disebut dengan di bagian tesis. Kemudian membuka ceramah berupa puji syukur kepada Tuhan ya. Kalaupun menggunakan apalagi sholawat, ini alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Nah, itu masih juga bagian tesis. Nah, kemudian memaparkan judul ya, ini juga masih bagian tesis ya. Judul ceramah ya, pemberian judul ceramah ataupun tema ya, ataupun judul ceramah. Nah, ini tambahkan saja, ini juga masih bagian dari tesis. Nah, isi baru kita masuk ke yang kedua, struktur yang kedua, yaitu isi ceramah, berisi paparan informasi yang sesuai dengan topik yang telah ditentukan atau tema yang telah ditentukan. Jadi kaitannya ke mari. Kemudian ada bagian penutup, digunakan kalimat penutup ya, bagian penutup di sini ya, gunakan juga dia simpulan atau rangkuman, juga berupa ajakan. Nah, setelah itu tutuplah dengan salam penutup. Baik, itu struktur teks ceramah yang biasanya kita gunakan untuk berceramah ataupun menulis teks ceramah. Mudah sekali ya anak-anak
Ya, kita lanjutkan di bagian ciri kebahasaan. Ciri kebahasaan dari teks ceramah. Di buku paket ada pada halaman 94, yaitu pada kegiatan 2, mengidentifikasi kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Ya, di situ ada 5. Ini saya tambahkan lagi, silakan Anda baca yang di buku, dan tambahannya adalah ini ya, yang ada di slide kita. Jadi ciri kebahasaan teks ceramah yang pertama itu pasti menggunakan kata atau frasa sapaan. Ya. Para hadirin, para penonton, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, nah, itu disebut dengan frasa sapaan. Ini yang pertama. Baik, yang kedua menggunakan kata atau frasa kehormatan. Jadi siapa yang dihormati? Yang di situ ya, yang mulia, yang terhormat, dan seterusnya ya. Kemudian dalam teks ceramah pasti menggunakan kalimat deklaratif, yaitu kalimat yang menjelaskan informasi yang bersifat faktual ya, deklaratif, yaitu disebut juga dengan kalimat berita, memberitahukan sesuatu, menginfokan sesuatu. Kemudian menggunakan kalimat ajakan, ini sudah pasti ya. Kemudian marilah ya, kata-kata marilah, ayo, dan seterusnya, itu disebut juga dengan kalimat ajakan. Partikel lah, dia yang menggunakan partikel lah, marilah, buanglah, dan seterusnya, tutuplah ya. Berikutnya menggunakan kalimat argumentatif, yaitu berisi bukti, alasan berupa argumen-argumen untuk menguatkan ataupun meyakinkan pendengar ketika mendengarkan ceramah kita. Nah, selain itu juga Anda pelajari ya, selain yang 5 ini, ciri kebahasaannya atau kaidah kebahasaannya di halaman 94 itu, yaitu ada menggunakan kata ganti orang pertama, yaitu bisa juga kata ganti ini dikaitkan dengan unsur sapaan apabila dia menggunakan kata ganti orang kedua. Kalau orang pertama itu misalnya apa? Menggunakan kata saya. Nah, kemudian orang kedua ya, itu misalnya yang dimaksud adalah itu Bapak, Ibu, para hadirin, dan seterusnya. Kemudian di buku juga ciri kebahasaan menggunakan kata-kata teknis ataupun peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas dalam ceramah tersebut. Kemudian menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi ataupun sebab akibat. Dan apalagi menggunakan kata-kata kerja material seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, menggunakan kata-kata persuasif seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan. Itu seperti kalau di sini ini sama ya. Ini maksudnya menggunakan kata-kata persuasif. Ini masih sama. Ya, kalimat yang mengandung unsur ajakan. Hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus, itu contohnya ya anak-anak ya. Baik, itu ciri kebahasaan dari teks ceramah. Kemudian bagaimana langkah menyusun teks ceramah? Itu ada 5. Yang pertama, kita tentukan dulu topiknya yang akan kita bahas dalam ceramah ataupun pidato. Kemudian menentukan maksud dan tujuan. Setelah itu menyusun pernyataan-pernyataan yang akan kita sampaikan, poin-poin pentingnya di mana, titik tekan dari penyampaian ceramah kita itu harus kita tulis, kita susun supaya sampai kepada pendengar. Kemudian menyusun alasan, data, bukti pendukung dengan data konkret yang meyakinkan. Nah, kita bisa cari referensi-referensi yang memang bisa dipertanggungjawabkan, yang otentik, dan
Misalnya kita membaca buku untuk mendukung ceramah kita, ataupun dilengkapi dengan ayat-ayat Al-Quran, hadis, dan seterusnya. Setelah itu baru kita susun ceramah itu dalam bentuk paragraf yang argumentatif ya. Inilah langkah menyusun teks ceramah. Nah, di buku bisa Ananda lihat lebih spesifik itu pada halaman 96 ya. Itu menentukan topik, merumuskan tujuan ceramah ya. Itu ada di 96 97 ya. Silakan Ananda baca. Kemudian menyusun kerangka ceramah yang terdiri dari 3 tadi ya, tesis ya, kemudian isi serta penutup yang dijabarkan dalam detail-detail yang ada pada slide ini tadi. Kemudian menyusun ceramah berdasarkan kerangka tadi ya, ada di 98-nya. Baik, kalau tema itu bisa juga tentang keagamaan, tentang budaya, tentang politik, tentang sosial. Itu Ananda sesuaikan saja penyampaiannya terhadap apa yang ingin Ananda kemukakan di depan pendengar tadi. Asalkan data-datanya Ananda bisa lengkapi, bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Kalau salah data ataupun penyampaiannya, maka itu sangat berbahaya dan bisa kita kalau itu menyangkut orang bisa kena pencemaran nama baik. Jadi betul-betul harus Ananda validasi ya, data yang ingin Ananda sampaikan kepada orang lain, karena kalau direkam kan bisa berbahaya, bisa juga nanti kena ujaran kebencian ya, dan lain sebagainya yang itu bisa membuat Ananda semua bermasalah. Nah, itulah Ananda teks ceramah pada pertemuan yang kedua ini. Itu saja yang bisa kita sampaikan, yang kita bahas ya anak-anak. Mulai dari tadi itu kita bahas struktur teks ceramah, mulai dari isi ya, pembahasan kita tadi ya, isi, kemudian struktur. Nah, yang begini adalah langkah menyusun teks ceramah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini, apa yang kita pelajari bisa Ananda terima dengan sebaik-baiknya, bisa Ananda pahami dengan sebaik-baiknya, sehingga Ananda bisa menjawab post testnya di akhir pembelajaran kita ini dengan nilai yang bagus, yaitu di atas KKM. Demikian Ananda semuanya, tetap semangat dan jaga kesehatan. SMA Islam An-Nijam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam An-Nijam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.